Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril diyakini sebagai pemimpin dari para malaikat Allah. Nama Jibril disebut dalam Al-Qur'an 2 kali, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98 dan surat At-Tahrim ayat 4. Jibril memiliki berbagai macam julukan, di antaranya yaitu Ruh Al-Amin, Ruh Al-Qudus, Ar-Ruh Al-Amin, dan lainnya. Malaikat Jibril juga dikenal dekat dengan Rasulullah SAW. Malaikat Jibril adalah yang menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Selain itu, Malaikat Jibril juga yang mengantarkan Nabi Muhammad SAW pada saat Isra dan Mi'raj. Dalam beberapa uraian kisah Rasulullah SAW, Malaikat Jibril pernah menampakkan rupa aslinya kepada Rasulullah, yaitu pada saat Rasulullah menerima wahyu untuk kedua kalinya. Pada saat itu, Nabi meminta Jibril menampakkan wujud aslinya. Lalu, bagaimanakah wujud asli Malaikat Jibril sebenarnya? Sebelum kita lanjut, yuk dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Terima kasih. Ketika menemui Rasulullah SAW, Malaikat Jibril selalu menampakkan dirinya dalam wujud manusia. Sebagaimana kita ketahui, malaikat diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk mengubah wujudnya. Terkadang, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan, dia menyaksikan wujud Malaikat Jibril memenuhi cakrawala, dan jika dia berpaling, dia tetap menyaksikan wujud Jibril di hadapannya. Hal ini menggambarkan betapa besarnya fisik Malaikat Jibril dalam pandangan mata manusia. Ketika menampakkan wujud aslinya, terlihatlah bentuk Malaikat Jibril yang sangat besar. Malaikat Jibril menampakkan wujudnya dengan sayap 600 sayap, antara barat dan timur, masyrik dan maghrib. Busana kebesaran Jibril adalah putih laksana mutiara yang begitu indah dan rupawan, dengan kekuatan yang dahsyat dan penuh mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Dalam surat Fatir juga dijelaskan tentang wujud para malaikat. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Mereka ada yang memiliki 2, 3, dan 4 sayap. Sebagaimana firman Allah,
Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkannya pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fatir ayat 1. Dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap, sedangkan malaikat Israfil memiliki 1200 sayap, di mana satu sayap malaikat Israfil menyamai 600 sayap malaikat Jibril. Dan yang terakhir dikatakan bahwa malaikat Hamalat al-Arsy memiliki 2400 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 1200 sayap malaikat Israfil. Manusia tidak mungkin bisa melihat malaikat dengan mata telanjang tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sendiri hanya dapat melihat wujud asli malaikat Jibril sebanyak 2 kali saja. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah melihat wujud asli dari malaikat Jibril yang memiliki sayap sebanyak 600 sayap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah melihat wujud asli dari malaikat Jibril yang memiliki sayap sebanyak 600 sayap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Quran Surat An-Najm. Namun, seberapa besar wujud Jibril, tetap hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang Maha Agung. Pada saat Isra dan Mi'raj dikisahkan bahwa Rasulullah SAW dan malaikat Jibril telah tiba di Sidratul Muntaha. Namun, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ia sudah tidak sanggup lagi mengantarkan Nabi Muhammad SAW untuk menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Jibril berkata, "Aku sama sekali tidak mampu mendekati Allah Subhanahu wa taala. Perlu 60.000 tahun lagi aku harus terbang. Itulah jarak antara aku dan Allah yang dapat aku capai. Jika aku terus juga ke atas, maka Aku tidak akan mampu dan aku bisa hancur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang Allah kehendaki." Terima kasih telah berkunjung. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.